ulun ini sebenarnya bingung pakai ini. Ingat dulu ada pilot pesawat, pas di atas goncang, ujar pilotnya, saudara-saudara kita harus berhati-hati, masing-masing doa. Itu semua bingung kecuali ada 3 bebinian, 3 pramugari, bungas-bungas semua. 1 yang cantik, karena ini pesawat ini ada gugur. Yang bungas ambil bagasi, ambil gincu, digincui. Kenapa ditakuni pilot? Kenapa ikan begincu? Ya pilotai, amun kena gugur, paling yang dicari yang paling bungas. Itu alasannya. Yang 1 bungas juga, putih juga. Cari bagasi, cari gincu gak ada. Wah, gak ada. Ya, apa ini? Lalu dirabik sedikit, roknya dirabik supaya seksi. Kenapa dia rabik? Dia bilang, kaina amun gugur yang dicari orang pasti yang paling seksi. Yang 1 juga hilang orangnya. Cari gincu karena kemudian hendak dirabik, adanya biar aja dirabik semua. Kenapa pian kau? Kada bebaju semua. Kaina pilotai paling amun gugur yang dicari kotak hitamnya. Ya, ulun bingung pakai ini nah. Mohon maaf lah. Karena biasa ceramah pakai ini, biasanya kayak ini nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu lirriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala aidan ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya ila akhirih. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu mi'rajul mu'minin. Wakala Nabi aidan salatu imaduddin, faman aqama faqad aqama din wa man taraka faqad hadama din. Hadratul kiram, para alim ulama, para kiai, para tuan guru, wabil khusus aina fil Allah Al Habib Saiful, beliau adalah ada beliau. Nah ini samping kiri ada ilmu sini. Juga tuan guru kita bersama kita bila ada Allah, tuan guru Kiai Haji Abdurrahman, mungkin beliau titelnya MSI dia lah, MSI toh masih 1 istri. Iya aja, iya. Tapi tadi kalau nggak salah berbisik lawan ulun 2 di MSI LC apa LC masih 1 istri lagi cari. Nah, kita doakan beliau panjang umurnya, sehat badannya, murah rezekinya, mudah segala urusannya, kabul segala hajatnya, dan juga tuan guru-guru yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Dan juga tidak asing bagi kita sahibul bait, sahibul hajat, tuan guru Muhammad Khairuddin. Nah, yang barusan tasmiyah. Ini beliau ini luar biasa, tahan Samarinda pulang balik tahan betul.
Ya, alhamdulillah beliau ini lurus saja ke depan. Tadi belok-belok kada mau melihat-lihat sama Habib Bang lah. Nggak tahu kalau sendiri nggak tahu. Dan juga tuan guru kita ini Ahmad Sufyan, bagus namanya. Ya, Syekh ya bahasa Inggrisnya. Ulun ini terus terang Bapak Ibu gugup kalau ceramah di depan guru, gugup. Ujar guru Sufyan, gugup itu ada 3 apa ya? Pertama, gugup ketika ceramah di depan guru. Kedua, gugup ketika menghadap pengulu. Nah. Ketiga ada lagi, gugup ketika malam pertama di Kelambu. Nah, memang gugup. Mudah-mudahan malam ini tidak gugup. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka kita mentakdimkan, membesarkan peringatan Isra Mi'rajnya junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak kalah pentingnya mengenang kembali, menghaul seorang wali besar, wali Allah, tuan guru atau abah guru sekumpul. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya dalam rangka kita meningkatkan tali silaturahmi di antara kita, di mana orang-orang yang suka silaturahmi ini insya Allah akan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang suka silaturahmi akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang suka silaturahmi akan dimudahkan segala rezekinya oleh Allah Ta'ala. Dan ketika orang-orang itu suka bersilaturahmi, apalagi di majelis yang penuh berkah ini, ketika dia menghadap Allah, insya Allah dia bisa menghadap dengan husnul khatimah. Satu kitab mengatakan, dalam kitab Tanfiqul Hafidin, di sana dikatakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan kepada malaikat Israel, wahai Israel, hendak apakah kau simpulan bin simpulan ini, hendak kau apakah? Ya Allah, kami ini kan ya Allah sami'na wa ata'na. Apa yang kami dengar, kami laksanakan ya Allah. Kami detik ini ya Allah akan mencabut simpulan bin simpulan ini. Israel, untuk simpulan ini jangan kau cabut. Kenapa ya Allah jangan dicabut? Bukankah simpulan bin simpulan ini habis jodohnya, habis umurnya, habis rezekinya, sesuai dengan perintah engkau, sesuai dengan instruksi engkau. Apabila habis masa jodohnya, lahirnya, rezekinya, kau perintahkan untuk dicabut. Jadi malaikat itu imannya terus-menerus istiqomah. Nggak kayak kita. Kalau kita ini imannya turun naik. Kalau sudah naik ke Big Mall, tahu Big Mall? Itu nggak ingat turun lagi. Manusia seperti kita ini imannya turun naik. Kalau malaikat istiqomah, kalau Nabi naik terus. Apa istiqomah? Terus menerus. Kalau kita majelis taklim, terus menerus. Hujan pun hadir, mati lampu pun hadir. Itu namanya istiqomah. Tapi ujian Tuan Guru Ulun, Guru Ahmad Sufyan, lain istiqomah. Menurut Ulun adalah istri 3 satu rumah. Lain itu lain lagi. Istri 3 satu rumah hebat ya. Bapak Ibu sekalian, ujar malaikat, ya Allah detik ini juga ulun cabut sesuai dengan perintahmu. Apa ujar Allah? Israel, untuk yang satu ini jangan kau cabut, tapi aku tambahkan 30 tahun lagi. 30 tahun ditambahkan bayangkan. Karena dia sedang menjalin tali silaturahmi. Itulah hebatnya silaturahmi. Ulun kada panjang bang ceramah. Tadi dibisikan oleh Sahibul Hajat. Tapi ceramahnya jangan panjang-panjang. Sampaikan pantun ulun. Ada pantunnya situ. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Tapi ada yang menarik lagi. Ikan sepat, ikan gabus, bini 4 lebih bagus. Wani lah. Ada wani. Sama Agif dan waninya. Nah, Bapak Ibu hadirin, ini orang-orang yang menjalin silaturahmi. Sebaliknya orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi, diperpendek umurnya oleh Allah, dipersempit rezekinya oleh Allah, dipersulit jalan kehidupannya oleh Allah. Jika dia meninggal dunia, biasanya dia meninggal dengan su'ul khotimah, bukan husnul khotimah.
Satu riwayat mengatakan ketika itu Allah perintahkan, Allah tanya kepada Israel, wa Israel, kenapa Israel? Ayo, kenapa engkau tidak cabut sipulan Ali? Cabut Israel, cabut. Detik ini sipulan cabut, ku perintahkan cabut. Ya Allah, kenapa dicabut? Bukankah sipulan bin sipulan masih ada jodohnya, rezekinya, umurnya masih ada? Ya Allah, kenapa dicabut? Untuk sipulan yang satu ini, wa Israel, aku perintahkan cabut, karena dia sedang memutuskan tali silaturahmi. Hati-hati, jangan sampai putus silaturahmi, jangan sampai tidak bertegur sapa. Ini bulan Rajab, bulan penuh kedamaian. Jangan tidak bertegur sapa, jangan berkelahi, jangan permusuhan. Amun permusuhan bulan lain aja. Bulan ini jangan. Ibu-ibu berbaik-baik lawan laki. Mau masuk surga, Bu? Taat sama suami. Mau masuk surga tanpa hisab, Bu? Izinkan suami kawin lagi. Nah, ibu bisa dilempari batu ulun kena ulun. Jadi kalau masuk surga taat kepada suami. Ya, suami segala-galanya. Ar-rijalu qawwamun 'alal nisa. Lelaki pemimpin dalam rumah tangga. Pemimpin seorang wanita itu suami, lelaki. Ibadahnya hebat, sehebat apapun seorang istri, kalau dia tidak taat kepada suaminya, maka ibadahnya tidak ada artinya. Jadi ulun yakin ibu-ibu di sini orang yang taat kepada suami, amin ya rabbal. Orang yang sabar kepada suami, amin. Sering-seringlah mencium tangan suami, Bu. Satu hari berapa kali, Bu, cium tangan suami, Bu? Kalau orang-orang kota ulun takuni itu tadi. Ulun tadi pagi sempat ceramah di kota. Itu ulun takuni berapa kali satu hari ceramah cium tangan suami. Pak, saya itu rasanya tiap bulan cium tangan suami, sama setahun 2 kali. Hari gajian sama hari Idul Fitri, Idul Adha. Jangan. Setiap waktu dicium tangan suami, habis sholat cium, mau kerja suami mau berangkat diantarkan ke pintu cium tangan. Maksudnya tangan aja, yang lain terserah. Tangan dulu. Ini baru akan mendapatkan berkah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ada satu riwayat, itu bukan dongeng tapi kenyataan. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat, dia dulunya ahli ibadah, ahli sodakoh dulunya, tapi ketika hendak meninggal dunia dia terengah-engah nafasnya, dia melotot ke atas tanpa bicara, tidak bisa makan, tidak mampu minum, tidak mampu menyebut asma Allah, beringah-ingah berhari-hari. Lalu Rasulullah mendatangi sahabat yang sedang sakit. Begitu didatangi Rasulullah iba, Rasulullah kasihan, Rasulullah tidak tega. Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Hei sahabat, siapa di antara kalian yang tahu kenapa Alqamah bisa begini? Apakah Alqamah selama hidupnya tidak pernah menjalankan sholat? Apakah Alqamah hidupnya tidak pernah ke masjid?" Tidak ya Rasul, Alqamah selama hidupnya Masya Allah rajin ke masjid, tidak pernah meninggalkan masjid. Ia selalu ibadah, duluan ke masjid, dingin hujan pun ke masjid. Ibadahnya luar biasa ya Rasul. Kalau dia ibadahnya baik, apakah dia tidak pernah sodakoh, infak, amal jariah? Ya Rasulullah, Alqamah ini di kampung ini paling dermawan ya Rasul. Kalau ada apa-apa dulu nyumbang ya Rasul. Pendek kata, dia ini Masya Allah, di samping ahli ibadah juga dia ini, iya, dermawan. Sahabat, kalau dia itu al-ibadah, dia ahli sodakoh, kenapa dia mendapatkan azaban daripada Allah terus menerus? Apa kesalahan dia? Ya Rasulullah, mungkin Alqamah begini lantaran dia memutuskan tali silaturahmi kepada ibundanya tercinta. Ya Rasul, buktinya setelah Alqamah ini sakit berhari-hari, ibunya tidak mau menjenguk, padahal ibunya ada di kampung ini. Ya Rasul, kami tahu ya Rasul keberadaan ibunya. Kalau kalian tahu, tolong bawa ibunya datang ke tempat ini. Ringkas cerita, sahabat mencari ibunya, diketemukan. Ibunya pun sudah tua, rambut pun memutih, jalan pun tertatih-tatih, tersiok-siok diganting kiri kanan, menghadap junjungan kita baginda Rasul. Ketika menghadap ibunya menyampaikan, "Ya Rasulullah, kalau tidak karena engkau ya Rasul, saya tidak akan datang di tempat ini ya Rasul." Ibu, kenapa demikian?
kan anak ini anak ibu, ini kan anak kandungmu, Bu. Bukan ya Rasul, saya tidak punya anak kandung seperti itu ya Rasul. Kenapa ibu, orang kampung semua mengatakan bahwa ini anak kandungmu ya Rasul, ibu? Ya Rasulullah, terus terang ya Rasulullah, memang dulu dia anak kandungku, tapi sekarang bukan. Ya Rasul, orang tua mana yang tidak sakit hati ketika dia punya kesuksesan, jabatan, kedudukan, pangkat, bahkan harta benda yang banyak melimpah, bahkan istri yang cantik, dia lupa mengakui ibunya, dia malu mengakui ibunya. Aku dihinanya, diusir, bahkan ditendang dari rumah ini pada saat ya Rasul. Orang tua mana, ibu mana yang tidak sakit hati? Sejak kejadian itu ya Rasul, saya pun tidak akan memaafkan anakku. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama-sama, ini dosa apa kira-kira? Hati-hati dengan orang tua. Orang tua adalah segala-galanya. Ketika orang tua kita masih ada, hormati, muliakan, hargai. Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, ayo kirim doa kita, kirim doa. Kirim doa setiap di sholat, ziarahi makamnya, kuburnya ziarah. Ada orang 15 tahun tidak mau ziarah kubur. 15 tahun. Bawa ziarah kubur. Tidak mau. Itu ziarah bid'ah. Akhirnya Alhamdulillah. Setelah 15 tahun dia mendapatkan hidayah daripada Allah. Jual. Dia punya sawah. Dijual. Naik haji suami istri. Naik haji. Dapat hidayah. Namanya pun diganti. Tadinya Suprapto. Habis naik haji diganti Haji Wahyu. Ujar Pak RT, kenapa pian ganti Haji Wahyu? Padahal dulu Suprapto. Nggih Pak RT, kenapa? Sawah saya payung. Jual payung. Sudah berangkat naik haji, datang di bendara. Ujar nang bini, Bang, 3 kali dipanggil Bang, diam aja. Ingat nang bini, Masya Allah, lakiku sudah haji. Bang Haji, apa ding? Bang Haji, Bang, kita langsung balik ke rumah kan? Enggak. Abang mau ziarah kubur orang tua. Abang sudah 15 tahun. Abang merasa berdosa, anak durhaka. Kali ini abang ingin ziarah kubur. Masya Allah. Bini Sidin bangga dalam hatinya. Berarti suamiku ini hajinya mabrur. Dulu enggak mau ziarah kubur, begitu naik haji dia mau ziarah. Dulu pendendam, begitu naik haji langsung sabar. Dulu pemarah, begitu naik haji tidak mau marah lagi. Dulu tidak mau ke majelis, begitu naik haji ke majelis. Dulu tidak mau sedekah, oleh bail, kikir, sekek, ben, mudik, alias engken. Begitu naik haji, Masya Allah, dermawan. Itu namanya haji mabrur. Dulu tidak mau sholat jamaah, begitu naik haji tidak ketinggalan sholat jamaah. Ini namanya haji mabrur. Akhirnya suaminya, Masya Allah, pakai bulang, maklum baru haji. Ini gelangnya dari Mekah dipakai, cincinnya gede-gede dipakai, kacamata hitam, baju dirangkap-rangkap, langsung ke kubur abahnya. Minta ampun, minta maaf, minta ridho. Abah, ulun 15 tahun bah, ulun merasa berdosa, ulun anak durhaka bah, ulun janji bah, mulai hari ini setiap Jumat hendak menziarahi pian bah, minta maaf bah, minta ridho bah. Ulun diragapnya kuburan, kuburannya menjerit, hayya aku orang Cina sebelah kuburan abah hikam. salah menziarahi kubur. Hati-hati ya. Hati-hati kalau kita punya orang tua, diperhatikan. Jangan sebulan 2 bulan, hari ke-1, 2, 3, 4, 7 kuburan dibacai matanya, dibacai Quran, bagus memang. Tapi setelah setahun 2 tahun kada ingat lagi, sampai 15 tahun ini kada ingat kuburan apanya. Untung orang Cina-nya jujur tuh. Di Jawa memang ada. Ulun ini dari Jawa, beliau ulun dari Kediri, Jawa Timur. Kenapa? Biar bahasa Banjar, ulun mahir. Anak bahasa Bugis, ayo. Anak Betay, ayo. Jarang mahal kita. Jadi ulun hanyar aja di sini. Sama dinda hanyar 44 tahun. Guru belum lahir. Guru Khairuddin belum lahir. Bagus kan ini. Lalu bagaimana dengan ibunya Alqamah? Ya Rasulullah, pokoknya saya tidak mau memaafkan ya Rasul. Baik ibu, kalau engkau tidak mau memaafkan, wahai ibu,
sahabat, karena ibunya tidak mau akan, tolong ambilkan kayu bakar, tumpuk kayu bakar, bakar kayu bakar. Nanti apinya kalau sudah membubung tinggi, lemparkan Alqamah di dalamnya. Itu perintah Rasulullah. Sahabat bergegas mencari kayu bakar, ditumpuk kayu bakar. Setelah ditumpuk, dibakar kayu bakar, membubung tinggi. Sahabat pelan-pelan mau masuk pintu Alqamah. Apa yang terjadi? Ibunya menetes air mata, menjerit, menangis, meraung, terjatuh di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan kau bakar ya Rasulullah. Itu anakku, itu anak kandungku. Aku yang melahirkan, aku yang menyusui, aku yang membesarkan ya Rasulullah. Aku tidak tega, apalagi engkau ya Rasulullah. Engkau bakar anakku di depan mataku ya Rasulullah. Tolong urungkan niatmu ya Rasulullah. Ibu, berarti engkau memaafkan anakmu. Nggih ya Rasul. Berarti engkau menyayangi anakmu. Nggih ya Rasul. Berarti engkau ikhlas. Ikhlas. Ridho. Ridho. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, Allah ridho kalau sesama kita ridho. Allah akan murka kalau sesama kita murka. Coba lihat kasih ibu sepanjang zaman, tapi bagaimana kasih kita kepada kedua orang tua kita. Satu orang ibu mampu memberi makan 10 orang anak. Satu orang ibu mampu memelihara 10 orang anak dengan adilnya. Tapi 10 orang anak, pertanyaannya, mampukah memelihara orang tua yang satu? Kadang-kadang berabut, sudah meninggal dunia, ikam aja, rumah kualus, segala macam itu. Nah inilah. Makanya kalau di kota Bu Ulun tadi, di kota Ulun Takuni, Bu, kenapa itu wade, jajaan? Kuenya kenapa tidak dimakan? Anu Pak, ingat anak. Makanya ciri khas di kota, kalau ke majelis taklim bawa tas kecil. Kalau di sini nggak beda mungkin. Inilah kecintaan ibu terhadap anak. Ayo, akhirnya dilihat Alqamah meninggal dunia. Ini orang tua sekali lagi. Memperingati Isra Mi'rajnya junjungan kita baginda Rasul, itu hijrah kita, hati kita hijrah, berubah kita. Yang tadinya kita tidak taat kepada orang tua taat, yang tadinya kita tidak mau sholat kita sholat, yang tadinya kita pendendam tidak jadi pendendam, yang tadinya kita permusuhan menjadi kita sama-sama ayo saling maaf-maafkan, ikhlas mengikhlaskan, ridho meridhoi. Ya, inilah hasil daripada kita peringatan Isra Mi'rajnya junjungan kita baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadiran kita, junjungan kita, panutan kita baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat ini Bapak Ibu kita semua nanti diselamatkan oleh junjungan kita baginda Rasul dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Ayo sama-sama kita salawat dulu. Mana yang gendangnya? Gendang kanal bunyi ya. Kita salawat dulu. Malam ini sampai jam 1 kita nggak tahu pokoknya. Yang penting ulun subuh sudah di rumah ada tahu ya. Ulun jam 7 ada, jam setengah 9 ada, besok jam setengah 10, jam 9 itu ceramah. Jadi 3 pagi, siangnya ada, malam ada. Jadi kita mau bidik dada gitu aja. Bi Rasulillah wal badawi wa marijali bani alamin zalamtum bima ajnabi bi Rasulillah wal balawi bi Rasulillah wal balawi Rasulillah wal badawi ahijabim bani awnawi salakum bima ajnabawi bi Rasulillah Rabbi inni qad madatu yadi
Rasulillahi wal badawi Rasulillahi wal badawi. Ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan, wahai orang-orang yang ingin mendapatkan syafaat, perbanyak sholawat kepada junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al jannatu wa na'imuha sa'tu lima yusalli wa yubarik alaih, bahwa surga itu diperuntukkan kepada orang yang ahli salat. Bapak Ibu, dulu ada orang yang mengagungkan junjungan kita baginda Rasul. Beliau ini ingin mengadakan peringatan Isra Mi'raj, tapi apa daya, tidak ada uang, tidak ada apa-apa. Malam abahnya ini doa, ya Allah ya Rabb, andaikan ulun ya Allah ada biaya, ulun hendak mengadakan peringatan Isra Mi'raj, mengenang kembali peristiwa Isra Mi'raj. Ulun cinta ya Allah kepada Rasulmu ya Allah, tapi apa daya ya Allah. Besok paginya anaknya mendatangi abahnya, bah, ya nak, ulun baik dengar doa pian malam tadi, ternyata kecintaan kita sama Rasulullah sama bah, ulun cinta juga lawan Rasulullah bah, tapi bah, pian tidak perlu takut, tidak perlu ragu, pian tidak perlu khawatir. Hari ini ulun bah izinkan ulun hendak mencari gawian bah. Kalau seandainya ulun kena dapat gawean, dapat duit, ulun julung pian bah, ayo kita mengadakan, kita ngundang orang-orang kampung. Baik nak, hati-hati. Orang tua yang baik ketika anaknya kemana-mana selalu ditanya haram halalnya. Berangkatlah si anak mencari kerja, ternyata ketemu dengan orang yang kaya raya, dermawan, luar biasa kaya raya, dermawan. Sebab banyak orang kaya tidak dermawan. Orang kaya yang dermawan adalah orang-orang yang memperhatikan majelis, orang-orang yang memperhatikan masjid, orang-orang yang memperhatikan tempat-tempat pendidikan, anak yatim piatu, para janda-janda yang tua. Itu orang kaya yang baik. Maksudnya janda yang tua, yang miskin, yang diperhatikan. Janda muda urusan MC tadi. MC sini, lo belakang. Habib mana Habib nanti? Sini Habib. Ada nyaman Habib sini Habib. Nah. Ya. Akhirnya berdoa, Bapak Ibu sekalian, si anak tadi ketemu orang sugih, lalu anak mengatakan, Tuan, iya, bisakah saya kerja sama Tuan? Kerja 1 tahun Tuan, tapi uangnya saya ambil duluan. Oh, bingung dia, belum pegawai sudah diambil duluan. Untuk apa? Diceritakan oleh pemuda tadi. Orang dermawan tadi senang kejujuran dengan pemuda. Pemuda, nggak ada masalah, ini uangmu kau berikan. Tuan, pakai MOU, MOU. Pak MOU itu, ulun nggak tahu juga MOU itu. Tanda tangan, pada usah, aku percaya. Bahari orang ada petatan tangan aja, Bapak. Wah ini sudah MOU masih dikhianati, wah ini. Diberi uang duluan. Tuan, ulun janji mulai besok pagi saya mau kerja selamanya. Baik, boleh. Abah, ya nak, ulun dapat duit Pak. Duit dari mana nak? Ini duit halal bah. Ceritakan oleh anaknya. Kalau gitu anak, ayo kita ke pasar. Pasar, abah si anak pasar belanja, masak. Akhirnya sudah sore, ujar abahnya, nak, ikam ke sebelah sana, abah ke sebelah sana. Kita undang orang kampung datang malam ini habis isya kepada kita. Mbak Isa datang, Mbak Isa. Jadi kalau kita mengundang orang habis Isa, jam 10 malam datang, jangan salib, biar Mbak Isa juga. Bahari ada orang diundang, Julak, Busu, yang diundang, ini anaknya yang datang, diundang oleh Abah Julak. Ya nak, pada kanon Abah, kalau Julak datang berarti kada datang. Kalau Julak kada datang berarti datang. Bingung abahnya, cari lemari, kitab 1 lemari ilmu tasawuf keredain. Apa ini maksudnya? Ilmu mantek, ilmu ini kan enggak. Ini apa maksudnya? Sekalinya, amun Julak datang berarti kada datang. Amun Julak kada datang berarti datang. Datang apanya? Manggah, penyakit manggah. Jadi pas sudah diundang, Bapak Ibu sekalian,
Ditunggu habis isya jam 9, jam 10, jam 1, jam 12, satu pun orang kampung tidak ada datang. Si Abah menangis menyesal. Nah, mungkin kita ini orang miskin, nak. Satu kampung tidak ada yang datang, nak. Mungkin dikira tidak ada apa-apanya. Abah, kita harus sabar, bahaya. Inilah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin, ingat, semua kita akan kena musibah. Kaya, miskin, tua, muda, orang ahli ilmu atau tidak, diberikan musibah. Musibah itu ada 3. Kita termasuk mana? Kita bertanya kepada diri kita nanti. Pertama, musibah diberikan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beramal soleh. Hablum minallah, baik. Hablum minanas, baik. Dia tidak pernah celah di masyarakat, tidak pernah ketinggalan ibadahnya. Pokoknya kata ibadahnya bagus, sama manusia bagus, tapi masih kena musibah. Dihina orang, dicela orang, difitnah orang dan sebagainya. Itu musibah tadi, namanya ujian. Kalau dia diuji oleh Allah, dia ridho, ikhlas, tawakal, berserah diri, dia sabar, bahkan mampu mendoakan, ya Allah, orang yang mencela saya, orang yang menghina saya, orang yang memfitnah saya, mudah-mudahan kau beri hidayah. Kalau kita mampu berdoa gitu, derajat kita naik. Inilah para nabi-nabi biasanya begitu. Baginda Rasul bagaimana beliau dicela, dihujat, diintimidasi, bahkan beliau dilempari dengan lemparan batu. Rasulullah sembunyi kebun anggur pada saat beliau di kota Taif. Datang malaikat Jibril. Ya Jibril, ya Rasulullah, itu ada di gunung Taif yang menjaga gunung Taif seorang malaikat hendak menemui engkau ya Rasul. Apakah kau izinkan? Silahkan Jibril, tahu saya, tapi saya ingin tahu apa dulu tujuan malaikat. Malaikat tersebut, ya Rasulullah, ingin membumi, hanguskan, menghancurkan, memporak-pandakan, membinasakan kota Taif dan seisinya. Masyarakatnya apa dihancurkan dalam waktu sekejap. Kenapa Jibril? Sebab malaikat tersebut tidak tega ya Rasulullah. Melihat engkau diperlakukan seperti itu, engkau dakwah, engkau menyampaikan kebaikan, kebenaran, tapi engkau dihujat, dicaci maki, dihina, dilimpari, bahkan diusir. Itulah wahai Rasulullah yang menyebabkan malaikat tersebut hendak membantu kau. Jibril sampaikan kepada malaikat tersebut, urungkan niatnya. Terima kasih atas segala bantuannya. Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni kaumku. Masyarakat Taif, ampuni ya Allah, berikan hidayah. Ini baginda Rasulullah SAW luar biasa. Jadi yang pertama, musibah diberikan kepada orang yang beriman, beramal soleh. Kalau kita diberikan musibah, namanya ujian. Yang kedua, musibah diberikan kepada orang-orang yang beriman, tapi kadang-kadang masih melakukan maksiat. STMJ, sholat terus maksiat jalan, sudah tua makin jahil. Apalagi STMJ, sudah tua main janda. STMJ itu contohnya begini. Saya dengan guru Khairuddin, jangan Aril lagi, Khairuddin. KTP biar aja nggak apa-apa. Tapi nama panggilan sudah Muhammad Khairuddin. Sebab Habib yang berikan, Habib terdulu, belum disahkan, malam disahkan langsung. Ya. Saya dengan beliau. Beliau ini izin ke istrinya, anak jalan lawan Habib ke Balikpapan. Oh senang ya bini lawan Habib, percaya penuh. Kalinya kami berdua pas di sana lewat Balikpapan di kilo-kilo berapa, singgah kami kilo-kilo berapa? Oh tahu kilo 10 gitu. Dipancing aja tahu. Berarti tahu aja. Maksudnya tahu tempatnya. Ketika kami belok di kilo 10, keluar dari baik Rasulullah, mobil dirompak. Apa dirompak itu? Ditabrak orang. Besok itu namanya musibah. Musibah yang namanya ini bukan ujian, tapi peringatan dari Allah. Habib, guru Khairuddin, jangan lagi berbelok-belok, ingat binimu. Jangan. Ada wani lagi kita belok-belok. Tapi ulun yakin beliau ini orangnya lurus-lurus saja. Guru Khairuddin percontohan daripada ini kota bangun paling takwa. Apa itu takwa? Takut bini 2. Ini sudah. Senang bini sidin. Dulu malam ini pokoknya malam pengantin baru. Ini tasmiyah sudah. Guru Khairuddin ini dulu pepantun, lagi mudanya pepantun. Ini masih muda juga. Waktu pengantin baru, ulun tadi suruh mengingatkan, Pak Habib, pantun ulun bacakanlah, baik. Ujar Khairuddin lawan bininya, banyak bunga di taman, cuma satu kupetik.
banyak anak perawan cuma adik yang cantik. Ya. Nang bini jadi banyak buah semangka terbawa dalam sampan, banyak anak jejaka cuma abang yang tampan. Ya. Biar guru lagi, berjuta-juta bintang di langit, satu yang percaya, berjuta gadis yang cantik di kota bangun, adik yang kucinta. Udah itu aja, kelepek-kelepek nanti. Terus kembali. Yang ketiga, musibah diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Kalau musibah ini diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat, yang mendengar suara azan tapi tidak bergegas untuk sholat, bahkan dia melarang azan, mikrofon tidak boleh. Orang-orang kayak gini, masya Allah, itu sudah jauh daripada ini. Mikrofon azan tidak boleh. Naudzubillah. Yang ketiga ini adalah orang-orang yang maksiat mendapatkan musibah, itu namanya bukan peringatan lagi, azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim wa isyawatu wa lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang kafir itu diberi peringatan sama saja, masuk kanan keluar kiri dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena sudah dikunci mata hatinya oleh Allah. Dia mendengar tapi tidak digunakan pendengaran yang baik. Dia melihat tidak digunakan pendengaran yang baik. Orang-orang demikian tempatnya nanti akan merugi dalam neraka. Na'udzubillahi min. Lalu si anak mengingatkan kepada abahnya, memberikan masukan kepada abahnya. Anak tidak boleh mengajari orang tua, tapi mengingatkan. Sifatnya mengingat, bah pian sabar bah. Kita harus ridho ikhlas. Dalam kondisi demikian, pas jam 12 lewat 1 menit, ada orang-orang yang berbaju putih datang mengucapkan selamat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bolehkah kami masuk, kami makan di sini? Masya Allah. 40 orang baju putih, senang tuan rumah. Silakan tuan. Kami tuan menunggu orang kampung satu pun tidak ada yang datang, tapi kalian datang nih, silakan. Mereka makan. Dan penglihatannya makan semua. 40 orang tadi makan. Setelah makan mereka pulang satu persatu. Tapi anehnya tuan rumah tidak sempat bertanya siapa dia sebenarnya. Lalu setelah beliau pulang, piring yang jumlahnya 40 tadi disimpuni. Apa disimpuni kalau di sini? Dibersihi, diambili, dialai. Satu piring itu masing-masing ada berlian. 40 piring berarti 4 berlian. Nanti kita lihat ada piringnya ada berlian. Lalu si anak, bah ini bukan punya kita bah. Iya nak, ini bukan milik kita bah, mungkin punya orang tadi. Ayo bah kita kejar bah. Kita kejar. Jalan-jalan sampai ke sampai jalannya jalan kayu. Ingat tadi waktu jalan di sana, jalan kayu tadi ya, dilanggar. Ingat bahari di Muara Muntai, jalannya kayu. Pak RT-nya pintar itu, pelan-pelan naik kendaraan, banyak anak kecil. Ada mengerti juga orang, laju tulisi lagi, mungkin bahasa Banjar sih lebih begemat, banyak anak halus, tetap laju. Pak RT mikir, gampang aja, tulisi, awas pelan-pelan, banyak janda mati. Wah, dimatiin motornya. Pak RT ini benar. Motor harus dimati kiri kanan, janda mati mana jadi. Karena kalau ini kayak tujuan tulisi lah. Tadi ulun ingat di situ jalan tadi. Makanya aku ini ada sepeda motor kan? Ada aja. Ingat bahwa di situ. Pinter artinya. Terakhir pelan-pelan, awas ada janda lagi mandi. Nah, langsung ya. Bapak Ibu kembali. Kenapa sampai ke janda tadi? Ya. Inilah Bapak sekalian. Jadi kemudian pas dicari orang 40 tadi tinggal satu orang. Tuan, apakah Tuan ini yang bersama orang yang 40 tadi? Iya. Siapa Tuan sebenarnya? Dan 39 tadi siapa? Oh, tadi 39 adalah utusan daripada Allah. Malaikat Allah yang diutus ke rumah sempian. Tuan ini siapa? Aku adalah orang yang selama ini kau idam-idamkan. Aku adalah selama ini kau rindukan. Aku adalah selama ini yang kau selalu sebut. Aku adalah Muhammad Rasulullah SAW. Luar biasa. Ini berkat orang mencintai junjungan kita baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita juga nanti bisa bertemu dengan baginda Rasul SAW dalam surganya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah.
Isra Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Isra? Semua tahu, anak SD pun tahu. Isra itu berjalan malam hari. Isra perjalanan baginda Rasul dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina pada malam hari, berjalan, diperjalankan. Kalau berjalan sini tidak akan mampu Rasulullah. Itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelasnya Bu, Isra itu berjalan pada malam hari. Amun besok misalnya Sida berjalan malam hari, berarti sedang Isra misalnya. Suami kalian kemana Bu? Malam hari jalan lagi Isra. Jadi sabar, kita tidak ada sakit hati lagi ya Bu ya. Itu kita harus sabar, punya hati yang sabar. Bapak Ibu sekalian, ringkas cerita begitu di Isra Mi'rajkan baginda Rasul mendapatkan perintah. Perintah apa? Sholat yang tadinya 50 waktu diberi keringanan sampai 9 kali, tinggal 5 waktu. Yang 5 waktu ini jangan dikurangi lagi. Kalau bang dikurangi lagi, asar aja, maghrib aja. Namanya Islam itu isya, subuh, luhur, asar, maghrib, itu Islam. Kalau baginda Rasul Isra Mi'raj mendapatkan perintah daripada sholat 50 waktu, kita apa? Isra-nya as-sholat mi'rajul ini kita menjalankan daripada sholat. Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, diperlihatkan beberapa tamsil, beberapa ibarat, beberapa kejadian, beberapa peristiwa yang untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Di antaranya Rasulullah diperlihatkan seseorang manusia yang dipukul di kepala batunya dengan batu yang gede, dipecahkan di kepalanya sampai hancur, nanti baik lagi, dipecah lagi. Rasulullah bertanya, Jibril, itu umat siapa Jibril? Itu umat pian ya Rasul. Apa gawian umatku? Dulu sedikit senang meninggalkan sholat ya Rasul. Ada aja waktunya tapi senang meninggalkan sholat. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan sampai meninggalkan sholat dalam kondisi bagaimanapun, apapun kita kerjakan sholat 5 waktu. Kalau bisa usahakan berjamaah. Tadi sana sudah disampaikan bahwa sholat jemaah mengandung 3 pintu silaturahmi. Yang pertama ketika kita angkat takbir, itu hablu minallah, hubungan kita kepada Allah. Kita kesampingkan dunia, jabatan, kedudukan, pangkat, atau benda, anak, istri kita lupakan. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebaik-baik di antara kita setelah melakukan sholat, kita wirid. Jangan tinggalkan wirid ya, wirid, kemudian doakan orang tua, Fatihah untuk ahli kubur. Itulah hubungan kita kepada ahli kubur. Sebaik-baik di antara kita, jangan takut kita sekarang ini. Ayo habis sholat usahakan bersalam-salaman, salaman, berjabatan tangan supaya berguguran dosa. Ajaran mana yang merenggangkan jabatan tangan? Ya. Saya lihat di sini nggak ada yang pakai masker. Saya punya teman Ustadz Bib, ya. Habib kan tahu, ya. Saya ini dulu anti masker, ya. Tapi sekarang Masya Allah Bib, kemanapun saya pakai masker, bahkan saya double masker saya. Kenapa Ustadz? Kenapa? Kemarin Bib begini. Saya sekarang dukung program pemerintah. Kemarin tuh asalnya begini, saya ke Big Mall bawa istri muda, ketika naik ke tangga yang atas lift, tiba-tiba di atas ada mertua saya lewat, untung saya pakai masker. Sejak itu Bib saya pakai masker, bahkan saya double. Itu maskernya di double. Jadi untung pakai masker itu. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati Allah. Orang-orang yang meninggalkan sholat, Bapak Ibu sekalian, diancam 15 ancaman. Ini bukan insya Allah, tapi pasti ancamannya 15 macam bagi siapapun yang meninggalkan sholat. 6 macam ketika di dunia hidup, 3 macam ketika di alam kubur, 3 macam ketika ini di akhirat, ya 15 macam ketika masih hidup, ketika meninggal dunia, ketika di kubur, ketika di akhiratnya. 6 macam itu yang disampaikan. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama dicabut keberkahan umurnya. Umurnya tidak berkah. Lihat bagaimana para wali Allah, Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Saman Al-Madani, Syekh Absad Al-Banjari, Tuan Guru Zain Abdul Ghani. Beliau umurnya, Masya Allah, berkah. Umurnya panjang, artinya sampai detik ini beliau masih disiari orang, diingat orang, itu namanya panjang umur.
Di dalam manaqibnya semua wali menyatakan di situ, jangankan sholat wajibnya, sholat sunatnya tidak pernah ditinggal. Jangankan yang haram, yang subhat, yang halal ditinggalkan pelan-pelan. Itu dalam manaqibnya para wali-wali Allah. Apalagi Abu Bakar kumpul luar biasa. Beliau tidak akan pernah makan sebelum orang tuanya makan. Beliau tidak pernah akan tidur sebelum kuitannya tidur. Itu Abu Bakar kumpul dalam manaqibnya. Bahkan Abu Bakar kumpul pernah beliau berpesan, murid-muridnya sering cerita kepada kita. Muridnya Abu Bakar sering ke rumah cerita. Abu Bakar tuh baik pernah bercerita bahwa di dunia ini ada 3 majelis. Yang pertama majelisnya Allah, yang kedua majelisnya Rasulullah, yang ketiga majelisnya wali Allah. Apa itu majelisnya Allah? Al-Quran. Siapapun kita, kalau kita jauh dari Al-Quran, maka kita akan ketinggalan segala-galanya. Al-Quran itu mempersatukan umat. Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguh kepada tali Al-Quran. Jangan bercerai-berai. Ayo kita bersatu padu sama muslim, kita bersatu. Al-Quran kita baca, kita dalami, kita hayati, kita amalkan dalam kehidupan kita. Insya Allah tidak saling permusuhan, tidak akan saling dendam, tidak akan saling caci memaki, tidak akan saling hina, tidak akan saling hujat, tidak akan saling celah. Dia akan selalu damai. Itu kenapa? Karena Al-Quran itu ditanamkan di situ. Kemudian ujar Abu Ghazul yang kedua, majelis yang kedua adalah majelisnya Rasulullah. Apa itu? Sholawat. Inilah majelisnya Rasulullah. Kalau kita tahu betapa nilainya, betapa fadilahnya hadir di majelis ilmu seperti ini, tidak akan kita bisa meninggalkan majelis ini. Tentu kita akan rindu terus. Sebab satu kali hadir kita di majelis ilmu seperti ini, fadilahnya lebih baik daripada kita melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Siapa yang mampu melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat? Kecuali para wali-wali Allah. Bahkan satu kali hadir di majelis ilmu seperti ini, fadilahnya lebih baik daripada kita melaksanakan puasa sunnah 3 bulan. Satu kali hadir di majelis ilmu seperti ini, kita lebih baik daripada menengok orang sakit 1000 orang sakit. Rasulullah itu sering beliau, jika ada keluarga sahabatnya sakit, beliau menjenguk. Padahal yang sakit itu memusuhi beliau. Rasulullah suatu ketika, Bapak Ibu sekalian, beliau ini ke masjid sholat jamaah, hendak berangkat ke masjid. Tiba-tiba beliau berhenti. Kenapa berhenti? Dikejutkan dengan air di pundaknya. Dilihat air ternyata bukan air tapi ludah. Sekali, 2 kali, 3 kali, beliau sabar. 4 kalinya beliau tidak mendapatkan ludah besoknya. Ketika itu beliau kiri kanan toleh ke atas. Apa kata sahabat? Ya Rasul, apa yang kau cari ya Rasul? Saya ini rindu dengan lidah, dengan ludahnya ini. Ya Rasul, yang meludahi sampian itu ya Rasul, orangnya sakit ya Rasul. Oh sakitkah? Kasihannya itu Rasulullah. Rasulullah dihujat, dicela, diludahi, yang meludahi sakit, ujarnya kasihan. Kalau kita gimana? Syukurin. Rasulullah pulang. Ya Umairah. Apa itu Umairah? Pipi kehabang-habangan. Rasulullah kalau panggil istri, Masya Allah, luar biasa. Wahai pipi yang kehabang-habangan, ibu malam ini kalau ingin dipanggil ya Humairah, habangi dulu pipi yang ya, habangi. Ada makanan apa Humairah? Ada ya Rasul, kurma, roti, beberapa minuman sedikit. Wahai Aisyah, tolong dibungkus dengan rapi. Dibungkuslah. Untuk apa ya Rasul? Kita berikan kepada itu tetangga kita yang sakit. Masya Allah. Jadi kalau orang sakit, ada orang sakit, kita sunnah hukumnya kita menjenguk. Sunnah hukumnya membawakan oleh-oleh, bawa roti satu untuk satu supaya kelihatan besar dilihat tetangga. Bungkus yang gede-gede. Kunjungi orang sakit tadi, dan sunnah kita tidak boleh jujur kepada orang yang sakit. Julak, yang garing apa Julak? Nak, dokter kemarin memvonis aku. Kenapa? Aku ini penyakit jantung Julak. Wih jantung Julak, Masya Allah Julak. Tetangga ulun kayak pian 3 hari mati Julak. Itu jujur, tidak boleh. Julak, saya punya tetangga lebih parah dari sampian, Masya Allah, sembuh. Itu diberikan sugesti lah. Jadi Rasulullah membawa ini bungkusan, diketuk pintunya 3 kali. Jadi mengetuk itu sunahnya 3 kali, mengetuk wadah orang.
Salam sunahnya 3 kali juga. Kalau tidak dibukai berarti orang yang guring, mungkin garing atau lagi sholat dan sebagainya, itu 3 kali. Begitu. Siapa di luar? Saya. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Langganan. Yang kau ludahi, Masya Allah, mendengar nama Rasulullah langsung terkejut, langsung ketakutan, menggigil, pucat. Rasulullah masuk, dipeluk oleh Rasulullah, rambutnya dibelai. Sahabatku, kau jangan takut sama aku. Sebelum kau minta maaf, aku sudah memaafkan. Adakah ini di hati kita, hadirin sekalian? Kalau ada, luar biasa kita. Ketika orang menyakiti, menghujat kita, mencela kita, memfitnah kita, merusak masa depan kita, merusak nama kita, kalau kita mampu memaafkan orang itu, rezeki kita naik, derajat kita naik, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar. Kita belajar ilmu, belajar fikih, belajar tauhid, belajar tasawuf. Itulah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari. Terutama yang belajar tasawuf harus sabar, ya, sabar. Di Samarinda ada orang sabar nang laki, nang bini pemamer. Akhirnya alhamdulillah nang bini nang laki dapat rezeki, dibawa ke pasar. Ding, ya bang, ayo ke pasar ding. Diberikan gelang, tidak tanggung-tanggung dari siku sampai ke sini. Bawa bulik. Wih, ding, biasanya kok hari Senin robanaan. Biasanya yasinan. Tidak bang, gendang sendiri. Sholatullah. Hari Senin. Pas besoknya dibawa. Ding, kita ke kebun dong yuk. Iya bang, 2 ke kebun. Mesra betul jalan istrinya. Abang kenapa mesra? Ding, ayo, kau tahu sumur ini ding? Iya, tahu bang. Ini sumur ini dalam ding 15 meter. Wah, akhirnya istrinya diceburkan keluar. Alhamdulillah istriku. Pokoknya aku sudah bebas. Merokoklah beliau. Ketika merokok tadi apa yang terjadi? Dari sumur tadi muncul manusia yang sangat hitam, gede. Siapa engkau? Aku penunggu sumur ini sudah 400 tahun. Kenapa engkau keluar? Aku tidak tahan ada perempuan ngomel di dalam. Jin aja tidak mau berdepan ngomel, apalagi kita. Ibu, jangan pengomelan lagi lah. Nah, itu ya, hati-hati. Sabar dalam rumah tangga, harus sabar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah inilah kita sholat sekali lagi. Jangan pernah ditinggalkan masalah sholat. Yang kedua, orang-orang yang meninggalkan sholat dicabut keberkahan rezekinya tidak berkah, pendapatan pun banyak, tidak akan mampu, biarpun berapa pendapatan, tidak akan berkah. Sholatnya jarang kita kerjakan. Yang ketiga, selalu dirundung masalah demi masalah. Orang yang tidak sholat selalu ada masalah. Masalah satu belum selesai, masalah yang lain. Walaupun sekarang mungkin juga di Kota Bangun ini ada kantor yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ada, itu tetap bermasalah kalau tidak sholat. Yang keempat, malaikat rahmat tidak akan masuk ke kita, orang itu tidak sholat. Jadi rumah kita terutama itu pasangi gambar aulia Allah. Di sini ulun banyak melihat Habib Soleh Al-Hamid, bagus dipasang tadi. Ulun lihat baik di sini mau di sini maupun di tadi di warungnya Pak Haji Hasan itu ada gambarnya wali-wali. Itu gambar wali bukan hanya kita pasang, tapi kita tawasuli. Kalau kita duduk kita kasih Fatihah sekali, ya, kasih Fatihah sekali. Pertama itu ada amalan Habib Soleh Tanggul, itu bagus sekali. Itu sholawatnya itu bagus diamalkan. Itu kalau diamalkan 11 atau 41 kali hidup, insya Allah hajat kita dikabulkan oleh Allah. Apa sholawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-sub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. 11 atau 41 kali, 1 kali duduk kalau bisa. Insya Allah hajat apa biar berkat Habib Soleh Tanggul, seorang wali Allah luar biasa. Itu seorang wali besar di Tanggul, Jember. Mudahan biar ada rezeki bisa mengunjungi makam beliau. Habib Soleh Tanggul dalam manakibnya banyak sekali, kalau kita ceritakan mungkin tidak habis waktunya dan tidak cukup waktunya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Kembali. Lalu ujar Abu Qurus Gubal yang kedua tadi, majelis kedua adalah majelisnya Rasulullah. Majelis Rasulullah itu ya simtu dror at-tibai syarafal anam, berjanji dirail ta'ulami dan sebagainya. Itu burdah, itu majelisnya Rasulullah. Yang ketiga majelisnya para waliullah. Apa itu? Rotib manakib dan sebagainya. Inilah 3 majelis di dunia ini yang harus kita taati, kita kerjakan, kita yakini, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari ini. Abu Qurus Gubal pernah beliau menyatakan begitu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah. Kemudian orang-orang yang tidak sholat selalu diberikan kegelisahan, kegundahan, kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan. Hatinya selalu gelisah. Lihat bagaimana para wali Allah disebutkan di awal tadi. Ala inna awliya Allah la aubun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun la umul busra fil hayatid dunya wa fil akhirati ila akhir hayat. Sungguhnya para wali-wali Allah itu tidak pernah takut, tidak pernah gentar, tidak pernah gelisah. Beliau selalu gembira hatinya. Makanya ada lagu syair kan, busra lana lil mamuna zalal ana wa ba'ana. Itu gembira, kabar gembira dengan datangnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambut Rasulullah dengan gembira. Gembirakan Rasulullah kalau kita mau digembirakan nanti pada masa yaumil kiamat. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati Allah. Ada satu riwayat, ya, 1 kali sholat orang itu masuk surga. 1 kali sholat masuk surga. Di zaman Rasulullah SAW, Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke diaman Rasulullah. Rasulullah bingung. Umar, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Tidak biasanya engkau menangis, tapi kali ini menangis. Kenapa? Ya Rasul, saya menangis lantaran di pintu pagarmu ada pemuda menangis, ya Rasul. Saya tidak tega, ya Rasul. Tidak tahan, akhirnya saya ikut menangis. Umar, tolong bawa masuk. Masuklah pemuda tadi, ditanya oleh Rasulullah. Pemuda, kenapa kau menangis? Saya menangis ya Rasul karena dosa-dosa yang saya lakukan selama ini begitu besar. Pemuda, ayo katakan apa dosamu? Saya malu ya Rasul, malu mengatakan ini kepadamu. Pemuda, ayo lebih baik kau malu sekarang daripada malu nanti di hari kiamat. Akhirnya pemuda pun ditanya oleh Rasulullah, pemuda, mana besar dosamu bila dibandingkan dengan gunung ini? Ya Rasul, gunung tidak akan mampu menandingi dosa saya. Kalau gitu mana besar dosamu apabila dengan bumi, langit dan seisinya ini, itu pun tidak akan mampu menandingi dosa saya. Kalau gitu pemuda itu katakan, besar mana dosamu bila dibandingkan arasnya Allah? Ya Rasulullah, aras memang makhluk terbesar di muka bumi ini. Itu pun tidak akan mampu menandingi dosa saya. Pendek kata ya Rasul, dosa saya begitu besar. Pemuda, kalau kalian katakan mana besar dosamu apabila dengan pengampunan Allah Ta'ala? Ya Rasul, jelas besar pengampunan Allah Ta'ala. Dosa saya kalah. Baik, katakan apa dosamu? Ya Rasulullah, saya sudah 7 tahun ya Rasul, saya sebagai penggali kubur ya Rasul. Oh, penggali kubur. Kan penggali kubur baik ya Rasulullah. Itu jasa. Itu banyak pahalanya. Ya Rasul memang baik, tapi sifat kelakuan saya yang tidak baik ya Rasul. Kenapa? Apa yang kau lakukan? Ya Rasulullah, setiap ada orang meninggal dunia di kampung, saya selalu diperintahkan oleh orang kampung untuk menggali kubur. Setelah saya gali kubur, saya diopai oleh mereka. Begitu jenazah dikebumikan, mereka pulang satu persatu. Saya sendirian di kubur ya Rasul. Saya lihat kiri kanan sudah sepi. Saya gali kuburan tadi, saya ambil mayatnya, saya ambil itu mayatnya, itu kain kafannya saya ambil, mayatnya saya tanam, saya rapatkan dengan tanah. Itu hari demi hari ya, setelah ada orang meninggal saya lakukan begitu. Untuk apa kain kafan? Saya cuci ya Rasul, saya cuci. Setelah saya keringkan saya jual ke pasar. Tapi ya Rasulullah, terakhir kali ya Rasulullah, ada seorang gadis meninggal dunia, bunga desa, dia paling cantik di desa itu ya Rasul. Sebagaimana biasa ya Rasul, setelah dikebumikan pada saat itu, mereka satu persatu pulang. Maksud hati saya ya Rasul, saya ingin ambil kain kafannya. Begitu saya ambil kain kafannya, apa? Iblis laknatullah terngiang-ngiang di telinga ya Rasul. Pemuda, kenapa engkau biarkan wanita cantik ini pemuda? Ayo pemuda, tidak ada satupun orang kampung yang melihat engkau. Pemuda, kapan lagi pemuda? Ini wanita yang paling cantik, ini kan yang kau kehendaki pemuda. Ayo pemuda, lakukan. Dengan iblis, dengan godaan iblis laknatullah itulah ya
ya Rasulullah, akhirnya saya tidur dengan mayat yang tidak berdaya tadi. Lalu ya Rasulullah, setelah anak saya tinggalkan seolah-olah mayat tadi terngiang-ngiang di telinga saya. Pemuda, tidak takutkah kau dengan ancaman Allah? Tidak takutkah kau dengan hukum-hukum Allah? Tidak takutkah kau dengan siksaan Allah? Tidak takutkah kau dengan murka Allah? Pemuda, tidak malukah dengan sekelilingku yang menyaksikan perbuatan bejatmu ini? Kenapa engkau biarkan aku dalam keadaan tidak berbusana? Pemuda, ayo kau bertobat dengan Tuhanmu, hai pemuda. Akhirnya Rasulullah mendengar ungkapan ini, Masya Allah, baginda Rasul marah, diusir pemuda tadi. Diusir, menangis pemuda tadi. Berjalan selama 40 hari 40 malam. Ini artinya kalau kita ini Bapak Ibu, kalau kita berbuat maksiat satu kali, doa kita terhalang selama 40 hari. 2 kali 80, 3 kali kalikan sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Akhirnya pemuda tadi di padang pasir bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, dosaku ini memang begitu besar ya Allah. Saya banyak melakukan maksiat ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kalau seandainya bumi ini kau belah menjadi 2, aku kau hempitkan di tengah-tengah bumi, aku rela, aku ridho, aku ikhlas. Silahkan ya Allah, hukum aku seberat-beratnya ini sesuai dengan maksiatku ya Allah. Untuk apa lagi aku hidup di muka bumi kalau Rasulmu sudah tidak memberikan syafaat kepadaku ya Allah. Ya Allah, tapi kalau seandainya kau ada pintu taubat darimu, kau ampuni dosaku, ampunilah ya Allah. Aku ingin menjadi orang baik, aku ingin menjadi orang taubat. Jadi kalau taubat betul-betul taubat. Taubatan nasuha itu 3. Pertama, menyesali perbuatan kita yang lakukan. Yang kedua, berhenti dari karena segala maksiat. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi. Itu kalau kepada Allah. Kalau ada kesalahan sama manusia, harus berani kita mengatakan. Ada cerita sedikit. Ada suami meninggalkan istrinya 7 bulan di perantauan. Dapat kerjaan di perantauan. Akhirnya alhamdulillah 7 bulan tadi mau pulang. Suami tadi rasanya bertobat. Di perantauan pernah melakukan maksiat. Suami tadi ingat kata Ustadz, kalau kita betul-betul bertobat harus berani menyampaikan kepada istrinya. Akhirnya suami pulang. Oh, dipeluk istrinya baik dan sebagainya. Lalu suaminya ngomong, istriku, iya, abang minta maaf, minta ikhlas, abang mau jujur, abang ingin masuk surga, makanya jujur sama engkau istriku, abang mau minta maaf, minta ridhomu. Apa bang? Sebenarnya istriku, selama di perantauan abang ini selingkuh. Istrinya senyum aja. Bang, saya tidak marah, saya ridho, saya ikhlas, wajar kalau kau di perantauan jauh dari istri selingkuh. Istrinya ngomong, bang, sebenarnya bang gini juga, selama abang di perantauan selama 7 bulan, aku juga selingkuh. Sama-sama selingkuh. Nah kalau demikian berani, dosa diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanilah kita, wani. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada ustadz ke rumah, Habib, kemarin saya dari ceramah Habib, ya pulang saya, istri saya belai rambutnya. Bang, tumben kok malam ini mesra betul. Iya ding, abang ada cerita ding. Apa? Ini loh ding, garis tangan abang nih kayaknya. Apa penggaris tangannya? Ini calonnya bini 4. Wah, istrinya senyum, tidak marah. Abang, kalau saya ridho ikhlas, kau masuk surga ding. Bang, silahkan kau kawin lagi sampai 4. Tapi bang, perlu kau ketahui bahwa istrimu ini punya garis tangan jo. Apa garis tangan? Suatu saat bakal membunuh madu bang. Wah, nggak berani kawin sampai sekarang. Satu aja. Wani-wani kawin lagi. Bapak Ibu sekalian, yang taubatan nasuha, betul-betul bertobat. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, suruh cari pemuda tadi, aku akan ampuni dosanya. Malaikat Jibril pun menyampaikan, ini panjang sudah ceritanya, cuma kita potong-potong. Menyampaikan kepada Rasulullah, intinya pertanyaan Jibril, intinya, ya Rasul, siapa yang berhak memvonis seseorang? Allah. Siapa yang berhak mengampuni seseorang? Allah.
Oleh karena itu ya Rasul, Allah mengampuni si fulan bin si fulan itu. Dicari oleh Rasulullah, dibawa sholat. Jadi makmum si fulan tadi dia makmum bersama sahabat. Rasulullah baca Fatihah selesai, kemudian Rasulullah baca Al-akumut takatur at-tatuntumul makobir. Mendengar ayat ini, pemuda tadi tergeletak meninggal dunia. Akhirnya ujar Rasulullah, hei sahabat, saksikan oleh kalian bahwa ini pemuda ini ahli surga, walaupun dia banyak melakukan maksiat, tapi ketika ini dia bertobat dengan tobat dan nasuha dan menjalankan sholat daripada sholat dia tobat, maka Allah mengampuni segala dosanya. Oleh karena itu Bapak sekalian, ayo sholat jangan pernah kita tinggalkan. Inti daripada malam ini untuk penutup, intinya bagaimana kita menciptakan ketakwaan kita. Takwa dalam hati menjalankan perintah Allah dengan benar, menjauhi segala larangan Tuhan. Takwa menurut Hujatul Islam Al-Ghazali, taknya adalah tawadu. Tawadu itu apa? Pandai menghargai, menghormati siapapun orang lain yang bersamanya. Tawadu. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah ditanya oleh murid beliau, "Hai guru, apa yang menyebabkan engkau diangkat oleh Allah derajat engkau tertinggi di antara para wali? Apakah karena ilmumu, kealimanmu, ibadahmu, atau engkau disegani oleh orang kampung?" "Tidak, hai muridku, aku diangkat oleh orang Allah Ta'ala derajatku tertinggi di antara para wali, bukan semata itu, tapi namun karena ketawaduan." Apa itu tawadu guru? Tawadu itu ketika ketemu dengan siapa saja orangnya, hormati, muliakan, hargai orang itu. Ketika di kampung ketemu dengan orang yang lebih tua daripada kita, hormati, muliakan orang tua itu. Mungkin orang tua lebih duluan ilmunya, amalannya, ibadahnya, sedangkan kita baru seumur jagung. Ketika di wilayah kita ketemu dengan orang yang lebih muda daripada kita, banggakan anak kecil itu belum punya dosa, sedangkan kita belum berumur dosa. Jangan dilecehkan anak kecil, anak yang belum muda. Ketika di wilayah kalian bertemu dengan orang yang ahli maksiat pun, apakah penjudi, apakah pemabuk, penyambung ayam, atau misalnya dia seorang pelacur, bahkan orang tidak pernah sholat, bahkan mantan narapidana pun, bahkan non muslim pun, jangan dicela, jangan dihujat. Kenapa? Menurutku kita tidak boleh mencela, karena jangan-jangan yang kita cela nanti mereka lebih mulia daripada kita pada akhir hayatnya, sedangkan kita belum tahu. Huruf kopnya dalam takwa adalah qanaah, pandai mensyukuri segala apa yang diberikan oleh Allah. Kita bersyukur di tempat ini ada majelis, kita dukung ya, kita dukung. Kalau ada kita rezeki, kita berikan di majelis ini, karena apa yang kita berikan di majelis ini nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang memuliakan majelis ini, membantu majelis ini, Rasulullah tidak akan diam. Rasulullah akan membantu kita, Rasulullah akan selalu mendoakan kita, Rasulullah akan memandang kita. Kemudian apa ujar Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lazim. Barang siapa yang pandai bersyukur kepadaku akan kutambah, tapi siapa yang lupa kepadaku, awas ku azab dengan azab yang sangat pedih. Huruf waw dalam takwa adalah waro, berhati-hati jangan sampai kita menyakiti siapapun orangnya, hormati, muliakan orang itu. Huruf ya-nya adalah yakin setiap tindakan kita, gerak-gerik kita, perbuatan kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa Bapak Ibu sekalian, ada satu contoh di Hulu Makam. Saya sering di Hulu Makam. Ini suaminya takwa betul, suaminya setia betul, suaminya luar biasa, nggak ada bandingannya. Mudah-mudahan dicontoh oleh lelaki sini. Ini suaminya ditinggal mati oleh istrinya. Masya Allah. Sampai-sampai istrinya dikuburkan, suaminya tunggui kuburannya dengan tenang. Ustadz mau meninggalkan, suami ngapain kau tunggui kuburan istrimu? Ustadz, saya harus nunggui ini sesuai amanah saya lakukan. Pokoknya jangan ditunggu istrimu itu masuk surga, istrimu itu taat kepada engkau. Tidak Ustadz, saya menjalankan amanahnya. Apa amanahnya? Dulu Ustadz, istri saya pernah malam Jumat, saya ingat istri saya pernah bilang, "Bang, kalau seandainya Bang nanti suatu saat saya meninggal dunia duluan, silakan Abang kawin lagi, tapi tunggu kuburan ulun kering." Makanya suami ini pasti kuburannya. Itu di Hulu Makam. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan di sini semua kita doakan sekali lagi Habib panjang umur, Tuan Guru kita panjang umur, semua panjang umur, ibu-ibu juga panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita bisa hadir kembali nanti ya, mungkin kapan-kapan nanti, kapan-kapan, mudah-mudahan panjang umur sekali lagi. Silahkan ibu bapak yang ingin ke Samarinda, silahkan ya,
mampir di majelis kami setiap Rabu malam Kamis ya. Mudah-mudahan nanti setiap Rabu malam Kamis silahkan mampir, nggak apa-apa. Banyak orang Melak ada juga yang ke rumah, orang dari Bongan ada juga yang ke rumah ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama mudah-mudahan kita dipertemukan di padang mahsyar nanti bersama junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Saya mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho. Mudah-mudahan disampaikan ada manfaatnya. Sekali lagi kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sedang sakit mudah disembuhkan oleh Allah. Para donatur-donatur yang memperhatikan majelis ini mudah-mudahan dilipatkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga guru kita bersama, beliau-beliau kita jaga, kita makmurkan beliau-beliau. Ini tugas kita. Ibu, kalau ingin kita mendapatkan nador dari Allah Ta'ala, pandangan dari Allah Ta'ala, pandangan dari Rasulullah, 4 ini perhatikan Bu. Ini untuk penutup. Yang pertama, sering-seringlah melihat Ka'bah. Ka'bah kita lihat, makanya rumah kita usahakan ada gambar Ka'bah, walaupun sekecil apapun, pandang Ka'bah. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ketika melihat Ka'bah di sana itu tidak menangis, pasti meneteskan air mata. Yang kedua, sering-sering pandangi alim ulama. Makanya ini ada guru kita, Tuan Guru Kiai, pandangi Habib, mau pandangi aja sih. Yang ketiga, pandangi orang tua. Pandangi orang tuh. Yang keempat, pandangi suami yang punya suami. Yang tidak punya suami, ulun doakan pian dapat jodoh. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.